Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur masih dilimpahkan rahmat dan karunia sampai saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas tentang persoalan bagaimana memahami perbedaan hukum syar'i atau hukum Islam. Para pemirsa, kita mengetahui seiring seringnya kita membaca ada perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang masalah yang sama. Atau kita dengar pengajian dikatakan menurut ulama ini hukumnya begini, menurut ulama itu hukumnya begini. Bagi sebagian saudara-saudara kita yang tidak begitu besar perhatiannya terhadap persoalan perbedaan hukum Islam ini, kadang menimbulkan berbagai macam persoalan. Bagaimana bisa Islam yang bersumber dari Allah yang satu, dari Rasulullah Muhammad SAW yang satu, tapi bisa berbeda-beda hukumnya. Bahkan dalam persoalan sholat yang itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, diketahui ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana persoalan kaifiat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian bagaimana posisi tangan ketika berdiri membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Persoalan kunut, apakah itu bagian yang sunnah atau tidak, sedangkan sumbernya satu dari Rasulullah SAW. Karena kebingungan ini sebahagian orang justru mencari tahu, dan jika tempat bertanyanya tepat, maka ia akan mendapat gambaran yang baik tentang persoalan ini. Tapi sebaliknya, jika ia mendapatkan penjelasan dari orang yang sangat ketat sekali dan atau mungkin berani memvonis pendapatnya lah yang paling sesuai dengan syariat atau sunnah, maka akibatnya dia akan sangat kaku sekali dalam melihat dan mengamati amaliyah saudara-saudaranya yang berbeda pemahamannya atau tata caranya dengan guru yang ia dapatkan. Oleh karena itu, para pemirsa, persoalan ini memang jarang dibahas di dalam kajian-kajian TV seperti ini. Tetapi kalau seandainya ini tidak dipublikasikan atau tidak diberikan pemahaman yang baik, dikhawatirkan umat tidak mendapat pemahaman yang semestinya tentang persoalan perbedaan hukum syar'i ini. Para pemirsa, istilah yang representasi tentang perbedaan pendapat ini adalah ikhtilaf. Ini bagi pemerhati kajian Islam tidak asing lagi dengan kata ikhtilaf. Ikhtilaf ini secara bahasa artinya tidak ada kesepakatan, atau istilah lainnya perbedaan. Adapun maknanya atau arti secara istilah adalah ikhtilaful fuqaha fi hukmin minal ahkami fil umuril ijtihadiyah. Ada beberapa variabel di sana. Pertama,
ikhtilaful fuqaha, perbedaan ahli fikih. Jadi tidak sembarangan orang yang masuk kategori ikhtilaf ini harus yang faqih atau harus ahli hukum Islam. Kalau bukan ahli hukum Islam, yaitu seperti orang bukan pakar astronomi bicara tentang ruang angkasa. Itu segala macam perdebatan di warung seperti itu tidak dianggap sebagai perbedaan pendapat. Karena kualifikasinya harus orang yang ahli, harus orang yang kompeten. Sama juga seperti orang awam yang bukan dokter berbicara tentang dunia kesehatan, sedangkan ilmu dia tidak memadai tentang biologi, tentang segala macam yang berkaitan dengan medis. Maka perbedaan pendapat yang ada di majelis itu, orang-orang awam berbicara tentang medis, itu tidak dianggap sebagai perbedaan pendapat. Baru disebut perbedaan jika yang berbeda itu adalah orang yang kompeten, yang ahli. Dalam hal hukum Islam, itulah dia yang kita kenal dengan istilah fuqaha atau ahli fikih. Mereka yang bisa memahami apa yang dimaksud oleh dalil. Dan untuk memahami dalil itu ada kaedahnya. Tidak serta-merta orang yang mahir berbahasa Arab langsung bisa memahami maksud Al-Quran atau hadis. Tapi ada kaedah-kaedahnya. Bahkan kita ketahui orang Arab sendiri pun tidak semuanya mereka bisa berijtihad atau ahli fikih. Nah, oleh karena itu baru disebut ikhtilaf jika yang berbeda itu adalah orang yang kompeten atau orang yang ahli. Ini variabel pertama, para pemirsa. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ta'rif atau definisi daripada ikhtilaf itu, yakni fi hukmin minal ahkam, yang diperselisihkan oleh faqih itu atau fuqaha itu adalah tentang masalah hukum. Oleh karena itu tidak termasuk ke dalam objek fikih persoalan-persoalan akidah, persoalan apa yang harus diyakini, persoalan bagaimana akhlak budi pekerti. Itu disiplin ilmunya tersendiri khusus, dan perangkat untuk penjelasan itu pun tersendiri. Dia menjadi satu fan ilmu tersendiri. Adapun fikih itu objeknya adalah hukum. Hukum yang syar'i, yang amali. Bagaimana yang dilakukan oleh raga. Sebagaimana kita lihat kajian dalam hukum Islam itu adalah apa yang dilakukan fisik kita. Sholat, gerak fisik. Syahadat itu lisan. Zakat, haji, dan seterusnya. Sedekah. Nah, itu persoalan-persoalan hukum. Maka yang diperselisihkan itu adalah dalam masalah hukum. Hukum yang bagaimana? Fil umuril ijtihadiyah, yang termasuk dalam perkara-perkara yang diijtihadkan. Saudara-saudara pemirsa, hukum itu ada yang dia diketahui secara cepat, maklum bid-daruri. Dia cepat, segera diketahui, tanpa proses berpikir yang ribet, tanpa kaedah-kaedah yang banyak, yang kolektif. Kita bisa mengetahui sholat 5 waktu itu wajib, tanpa butuh teori-teori yang komplit. Kita tahu bisa zina itu haram, bahwa liwat atau homoseks itu haram.
karena segera diketahui hukumnya, sebab jelas dalilnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kalau yang dalilnya jelas, yang qat'i, pasti, maka itu bukan wilayah yang diijtihadkan. Nah, ada dia hukum-hukum yang didapati dari dalil, tapi dalilnya itu kategorinya dhanni. Dhanni itu artinya tidak pasti menunjuk kepada satu hukum. Bisa jadi maknanya A, bisa jadi maknanya B, atau beberapa makna lain. Sehingga disinilah ulama menentukan apa yang dimaksud tadi, karena ketidakjelasan tadi. Oleh karena itu, persoalan hukum tidak semuanya dalilnya pasti. Ada dalil yang dia dhanni. Inilah sebab hukum di dalam kehidupan kita ini yang berkaitan dengan fikih sangat beragam sekali perbedaan pendapatnya. Contoh sederhananya rokok. Dipertanyakan hukum rokok itu apa? Saya yakin ulama tidak ada yang mengutip dari Al-Quran kata rokok itu sendiri. Begitu juga hadis. Maksudnya tidak ada kata dukhon, tidak ada kata rokok itu ya sujar ya. Itu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Karena itu para ulama perlu menjawab, karena rokok itu adalah realita yang terjadi di lapangan. Lah, selanjutnya para ulama ini menelusuri dalil-dalil. Apakah ada sifat-sifat yang telah dinaskan dalam Al-Quran yang bisa untuk dianalogikan dengan sifat yang ada pada rokok? Nah, ternyata telaahnya berbeda-beda, sehingga hukumnya pun berbeda-beda. Ada yang memfatwakan haram, ada yang memfatwakan makruh, dan bahkan ada juga yang memfatwakan mubah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena rokok itu tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, tidak ada. Rokok dihalalkan, atau rokok itu diharamkan, atau dimakruhkan. Karena itulah para pemirsa, para ulama menggali dari Al-Quran dan hadis ini, dan kemudian fatwanya itu harus sesuai dengan maksud daripada syariah. Jangan sampai apa yang ditemukan, apa yang ditetapkan itu bertentangan dengan tujuan syariat. Tujuan syariat ini pun fleksibel dalam pandangan para ulama. Oleh karena itulah maka sangat wajar terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang baru saja kita lalui misalnya tentang persoalan apakah awal bulan itu dilihat dengan mata kepala anak bulan itu atau hilal, ataukah memadai dengan perhitungan berdasarkan ilmu. Nah, dalam hal ini juga terjadi ikhtilaf sehingga memunculkan perbedaan awal bulan. Untuk lebih panjang lebar kajian ini kita akan sambung pada sesi berikutnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sesi ini kita akan memanfaatkan sedikit waktu, karena sebenarnya kajian ini butuh waktu yang panjang dan berkesinambungan. Tetapi untuk mengukuhkan argumentasi apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam
memahami Al-Quran dan hadis itu ada kaedahnya. Dan kaedah itu pun tidak luput dari persoalan karena apakah kaedah ini disepakati atau tidak. Sehingga nanti kita ketemukan ada beberapa mazhab dalam rumusan-rumusan kaedah-kaedah. Apakah dalam ilmu ushul fikih atau dalam memahami kaedah fikih. Dia masuk kepada kaedah yang mana lebih tepatnya. Sebelum itu, untuk mengukuhkan bahwa dalam memahami yang sama-sama didengar saja, itu menimbulkan perbedaan pemahaman, ada satu riwayat. Rasulullah berpesan kepada sahabatnya yang akan berangkat, jangan kalian sholat, jangan seorang pun sholat di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi ceritanya begini, ada sahabat, rombongan sahabat yang mau melakukan safar, perjalanan. Salah satu pesan Rasul kepada rombongan tadi, jangan sholat asar di Bani Quraidah. Singkat cerita, masuk waktu asar, dan hampir habis waktu asar, tapi mereka belum sholat asar. Sehingga para sahabat berpikir, ini bagaimana nih pesan Rasulullah ini? Apakah kita nggak sholat asar? Ini kalau nggak sholat asar, sedangkan saat itu mereka sedang di Bani Quraidah. Mereka ada satu tempat lagi yang mau dituju. Jadi Bani Quraidah itu seperti tempat yang dilintasi. Jadi bukan tujuan Bani Quraidah itu, perkampungan ya, satu perkampungan Bani Quraidah itu bukan tujuan, tapi tempat lintasan. Waktu asar sudah mau habis. Akhirnya terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian sahabat mereka sholat asar, sebagian yang lain tidak sholat asar, tapi mereka sholat asarnya ketika sampai kampung yang dituju, dan dilaksanakan di luar waktu asar. Berarti sudah malam ya. Sudah malam mereka kerjakan. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menyalahkan dua keputusan yang dilakukan oleh sahabatnya. Yang satu melaksanakan sesuai dengan pesan teksnya, jangan sholat asar di Bani Quraidah, illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ada koreksi sedikit ya. Illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ternyata ada yang mengamalkan sama persis sesuai dengan pesan itu secara tekstual. Ada yang tidak. Nah, mereka yang tidak melaksanakan sama persis seperti ucapan Rasul, mereka mencoba mentakwil. Nah, para ulama menelusuri, mereka mentakwil, para sahabat mentakwil. Ini Rasulullah berpesan sebenarnya agar berjalan dengan cepat supaya asar sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Karena ini tidak tercapai, waktu asar sudah mau habis, ya sholatlah di mana saja. Adapun makna Rasul tadi itu ditakwilkan, itu sebenarnya motivasi untuk bergerak cepat supaya dapat asar di perkampungan Bani Quraidah. Jadi ada dua metodologi. Pertama, secara zahir mereka putuskan tidak sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Sebagian yang lain, oh tidak, ini Rasulullah tidak mungkin, karena ada dalil lain tentang persoalan sholat, bahwa sholat itu ada waktunya. Nah, jadi ada fadilah sholat di waktunya, dan bagaimana kita meninggalkan sholat yang ada waktunya dengan sengaja di luar waktunya. Maka mereka mengkompromikan antara beberapa dalil sehingga pesan Rasulullah tadi ditakwil. Oh, ini pesannya adalah agar kita bersegera supaya dapat sholat asar di kampung Bani Quraidah. Menariknya para pemirsa, Rasulullah tidak menyalahkan keduanya. Keduanya dibenarkan. Oleh karena itu,
Padahal mereka sama-sama mendengar, sama-sama murid Rasulullah SAW. Nah, begitulah perumpamaan kemungkinan terjadinya pemahaman yang berbeda, apalagi bagi kita umat yang tidak sempat jumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Kita mendapat peninggalan teks dari Al-Quran dan hadis, dan kemudian dengan jalan kaedah-kaedah lah kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena itu, bagi kita yang awam atau tidak begitu serius mendalami persoalan metodologi hukum Islam ini, jika kita mengikut kepada salah satu pendapat ulama, maka itu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Jadi di tengah-tengah perbedaan fatwa, di tengah perbedaan pendapat, jika orang awam mengikut salah satu pendapat, maka itu sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu meski berbeda-beda amaliyah yang dilakukan, tapi bersandar kepada pendapat ahli zikir, maka itu juga akan mendapatkan pahala dan termasuklah ke dalam kategori perbedaan umat itu menjadi rahmat, memudahkan bagi kita untuk memilih mana yang sesuai dengan keadaan kita yang berbeda-beda dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Demikianlah yang bisa kita jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala.